Jadi apa sebetulnya makna cawe-cawe versi Presiden dan apa pula pesan yang disampaikan Presiden ke publik dengan menggunakan kata cawe-cawe ini? Dan untuk mengkonfirmasi serta menganalisanya sudah bersama kami pertama tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin. Assalamualaikum, selamat malam. Bang Ngabalin, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Umam. wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan yang berikutnya adalah Direktur Eksekutif Indo Strategik Khairul Umam, Mas Umam. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, selamat malam Bang Ali. Baik, saya langsung saja kalau begitu ke Bang Ngabalin. Jadi sebetulnya mengapa kemudian memakai kata cawe-cawe ini kan artinya ikut campur begitu. Kalau saya mengutip KBBI mengatakan bahwa mengikut sesuatu yang sebetulnya bukan menjadi urusannya begitu. Kalau misalkan pertimbangannya adalah Presiden memastikan jalannya demokrasi secara lancar, bukankah itu menjadi tugas utamanya begitu Bang Ali? Ya, terima kasih. Ya, tapi kalau pelaksanaan pemilu itu kan ada badan penyelenggaranya. Pemilu itu diselenggarakan bukan oleh pemerintah loh. Pemilu itu dilaksanakan oleh badan independen atas perintah undang-undang, komisi yang namanya Komisi Pemilihan Umum. Ada badan pengawasnya, Bawaslu namanya, ada DKPP-nya. Di samping masyarakat juga akan melakukan kontrol pengawasan secara luar biasa kan. Hari ini tidak ada orang yang bisa bersembunyi di balik kecurangan. Karena itu kalau kita mesti tahu bahwa Pak Jokowi ini orang Jawa, orang Solo. Saya banyak bertanya kepada orang tentang istilah cawe-cawe. Cawe-cawe itu hanya dipakai dalam hari-hari orang Jawa yang pakai istilah itu. Tetapi di dalam kamus besar bahasa Indonesia yang tadi Anda sebut itu ya ikut serta dalam membereskan, ya ikut serta dalam membicarakan, beliau ikut serta untuk bisa mengatur apa? Ingat, Presiden mengatakan bahwa dalam hal capres dan cawapres itu atas ketentuan undang-undang itu dibicarakan, ditetapkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Baik. Berarti cawe-cawe yang terus dan akan dibicarakan selain dari pernyataan Bapak Presiden itu adalah ikut serta membicarakan bagaimana ke depan agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik, tidak mengulangi periode-periode lalu yang sungguh sangat membelah masyarakat dan umat di tengah ini. Maka sebagai seorang kepala pemerintahan dan kepala negara menjadi sangat amat penting untuk beliau mengingatkan ini kepada teman-teman yang sekufu, teman-teman yang berkoalisi dalam pikiran dan pandangan Presiden untuk pemilu 2024. Bang Ngabalin, kalau begitu mengapa kemudian menggunakan kata cawe-cawe, tidak menggunakan kata memastikan bahwa ini akan berjalan lancar sesuai dengan perintah undang-undang yaitu jurdil dan juga demokratif begitu. Kenapa kemudian harus menggunakan cawe-cawe yang bisa dimaknai beragam oleh publik? Iya, publik aja, publik yang mana? Kalau ini kan tadi saya bilang orang Jawa, orang Solo menggunakan istilah cawe-cawe itu ya normal di bangsa kita ini. Orang saya aja hari-hari ada di Istana Negara. Saya asal dari Buton, Wanci, Sulawesi Tenggara sana. Mamaku dari sana. Saya orang Papua, orang Kei. Kami punya darah Bali juga hari-hari. Saya mendengar istilah-istilah Jawa itu sampai saya juga sudah bilang nyuwun sewu, matur nuwun, macam-macam. Dan itu biasa, istilah terbuka di ruang publik kan. Baik. Yang saya sekarang dari pagi sampai dengan malam ini terus berkomunikasi, diwawancarai dan membicarakan perkara ini dengan banyak stasiun TV online dan macam-macam. Apa masalah dari istilah cawe-cawe itu? Ada hal apa yang menggugah kita semua? Seakan-akan ini runtuh ini Republik ini dengan istilah cawe-cawe yang keluar dari mulut Presiden. Itu yang saya kira kita perlu memberikan pencerahan kepada masyarakat. Oke, kalau begitu saya akan menanyakan tanggapan Mas Umam. Menurut Anda seperti apa? Tepatkah kemudian cawe-cawe dengan definisi yang sudah diklarifikasi begitu oleh pihak Istana pagi ini? Ya, sepertinya Pak Presiden Jokowi bermain kata. Akan tetapi kemudian dari kata itu menafsirkan atau menghadirkan tafsir yang sangat beragam.
Tadi disampaikan oleh Bang Ali Muhtar Ngabalin, saya pikir itu adalah salah satu upaya klarifikasi dari potensi damage yang kemudian bisa terjadi di dalam konteks ruang opini publik. Tetapi kemudian ketika kita mencermati istilah cawe-cawe, yang menjadi hal penting bagi kita adalah mengukur konsistensi. Apakah kemudian cawe-cawe yang terjadi saat ini, apakah itu mengarah kepada konteks menjaga netralitas kekuasaan negara, ataukah justru melakukan intervensi dan juga politisasi yang justru berdampak di dalam konteks netralitas kekuasaan negara. Nah, disinilah kemudian ruang publik menjadi semakin tidak menentu. Karena baru pada awal Mei yang lalu, sekitar tanggal 4 atau tanggal 5 Mei, beliau mengatakan secara tegas, beliau tidak akan cawe-cawe dalam konteks capres. Tetapi kemudian hari ini di akhir Mei, di 29 Mei 2023, beliau menyatakan akan cawe-cawe. Memang betul ada penjelasan yang cukup panjang, cawe-cawe yang tidak melanggar hukum, konstitusi, dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks ini ada inkonsistensi di dalam penyampaian istilah itu. Dan inilah yang kemudian membuka ruang tafsir yang sangat beragam. Yang terpenting, Mas Bram, jangan sampai klaim cawe-cawe presiden ini untuk kepentingan bangsa dan negara ini justru hanya menjadi alat pembenaran, alat legitimasi untuk membenarkan manuver politik pribadi, kelompok atau partainya yang atau kelompok-kelompok di lingkaran kekuasaan untuk masuk di dalam konteks ranah politik praktis. Pak Jokowi menyatakan tidak akan masuk dalam konteks politik praktis. Tetapi kalau misal kemudian kita runut dalam konteks dinamika politik belakangan ini, justru ada keinginan dari beliau yang menunjukkan bahwa beliau ini eksis di dalam konteks politik praktis. Misalnya, Ketua Umum dari Bang Ali sendiri mengatakan akan berkonsultasi secara ketat dengan Presiden dalam penentuan koalisi. Kemudian Ketua Umum PAN, Pak Zulkifli Hasan, menyatakan Pak Presiden Jokowi adalah panglima tertinggi dalam penentuan capres-cawapres. Kemudian muncul sejumlah informasi spekulatif, konon kabarnya ada Ketua Umum partai yang bertemu dengan salah seorang capres yang tidak sesuai dengan selera kekuasaan, kemudian baik, Mas Umam, kita konfirmasi ke Bang Ngabalin kalau begitu. Ya. Semua itu menjadi hal yang harus kita ukur secara proporsional. Apakah cawe-cawe ini sebenarnya betul-betul komitmen dalam konteks menjaga netralitas negara, ataukah justru sebaliknya menjadi alat legitimasi di dalam konteks permainan politik praktis? Baik, kita akan konfirmasi ke Bang Ngabalin. Jadi seperti apa kalau ada kemudian kekhawatiran ini hanya seakan-akan menjadi justifikasi kemudian kalau ada manuver politik di kemudian hari, begitu Bang Ngabalin? Ya, dalam hal politik orang bernegara, kemudian tanggung jawab kita untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, kita tahu benar kan kemarin secara tegas Bapak Presiden menyebutkan apa? Institusi negara, Polri, TNI, lembaga-lembaga negara yang ada dalam pemerintahan dan lain-lain, beliau bahkan memberikan ketegasan. Harus berdiri netral, kita menjaga demokrasi agar bisa berjalan secara free and fair. Dia bebas, adil, jujur, dan semua orang memiliki kewenangan untuk bisa melakukan dengan itu. Apa yang menjadi persoalan besar dari pernyataan itu? Kalau presiden itu kemudian cawe-cawe, kemudian ikut membicarakan atau ikut menentukan siapa calon presiden, wakil presiden. Presiden itu kan Joko Widodo itu bukan ketua umum partai, bukan presiden yang memimpin partai, bukan. Karena posisi itulah sehingga kalau kita bicara tentang masalah netralitas, apakah ini masa pemilu? Apakah ini jadwal-jadwal agenda-agenda yang telah ditetapkan untuk orang berkumpul pimpinan partai? Sementara, saya ingat sekali lagi Bram, presiden itu adalah kepala pemerintahan yang jauh lebih penting, itu adalah kepala negara yang mau dan tidak mau harus menjaga situasi keamanan ini dengan baik. Tapi kalau kita mundur Bang Ngabalin, ketika kemudian endorse dari presiden kepada beberapa calon, anggaplah salah satunya adalah Prabowo Subianto begitu, itu kan kemudian akhirnya diikuti pada saat itu oleh Kepala BIN yang mengatakan aura presiden sudah berpindah ke Prabowo. Nah, bagaimana kemudian meyakinkan publik kembali bahwa cawe-cawe ini tidak diikuti dan ditafsirkan berbeda oleh instrumen yang ada di bawah presiden begitu Bang Ngabalin?
Apa urusannya kemudian kita memberikan satu value terhadap publik terkait dengan istilah endorse tadi, mengendorse salah satu calon. Hey, Gerindra itu baru menetapkan calon presidennya itu namanya Prabowo. Partai Golongan Karya menetapkan Airlangga Hartarto. Yang lain-lain juga baru saja PDIP, Ganjar dan lain-lain. Apakah itu menjadi calon yang ditetapkan oleh KPU? Jawabannya tidak, Bung. Bisa saja dia mengalami perubahan karena belum ada penetapan KPU. Kenapa kita keluar dari jalur itu dalam membicarakan hal-hal politik orang bernegara dalam rangka memberikan satu kesadaran terhadap orang menyongsong pemilu? Presiden ini merasa penting untuk harus ikut serta dan bercawe-cawe karena kita punya pengalaman buruk dalam pemilu yang kemarin. Bagaimana terbelahnya rakyat, terbelahnya umat, orang bercaci maki, menghujat, menggunakan ayat-ayat dalam berpidato, kemudian mengkafir-kafirkan orang. Itu yang Presiden tidak berkehendak di masa akan datang. Baik. Tidak bolehkah kepala pemerintahan dan kepala negara punya kekhawatiran terhadap itu? Itu pertanyaan penting yang mudah-mudahan didengar oleh semua orang. Oke, saya akan ke Mas Umam kalau begitu. Baik. Baik. Meyakinkankah untuk publik hal tersebut, Mas Umam? Ya tentu meyakinkan atau tidaknya akan diukur dari konsistensi antara sikap, pernyataan, dan juga perbuatan. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini memang ada ruang abu-abu yang cukup terbuka. Memang tidak mudah memisahkan antara klaim kepentingan pribadi, kepentingan politik kelompok atau partai politik sendiri dengan kepentingan negara. Bagaimanapun juga Presiden adalah simbol kekuasaan negara. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian ingin menjaga netralitas negara, maka simbol negara harus berada di tengah. Tetapi kalau misal kita cermati belakangan ini, maka kekhawatiran tentang tidak netralnya kekuasaan negara memang berpotensi terjadi. Bagaimana misalnya beliau, Pak Jokowi, dengan tetap menggunakan PIN sebagai Presiden Negara Republik Indonesia hadir di tengah jaringan relawan. Dan beliau menyatakan secara tegas misalnya akan membisiki para ketua umum partai di dalam konteks penentuan koalisi dan capres yang akan didukung di 2024 mendatang. Memang ada ruang abu-abu yang cukup besar, dan ruang itu kemudian yang tidak ingin sejumlah pihak, termasuk kalangan masyarakat sipil, jangan sampai kemudian kekuasaan negara di-exercise sedemikian rupa sehingga negara menjadi tidak netral. Bagaimanapun juga, Mas Bram, demokrasi atau pemilu yang adil, yang terbuka, yang demokratis, menghendaki adanya netralitas kekuasaan negara. Baik. Nah, di dalam konteks Presiden Jokowi harus konsisten. Jangan sampai statement itu hanya menjadi gimmick politik. Karena pada konteks pelaksanaan di lapangan, dalam konteks politik praktis, seolah kemudian mengkonfirmasi ada upaya dan juga tendensi dari beliau untuk bermain-main di dalam konteks politik praktis. Semua akan menganalisa dengan cermat pergerakannya. Oke, Bang Abalin, terakhir singkat saja, bagaimana kemudian ini bukan gimmick dan publik bisa yakin bahwa memang ini yang dimaksudkan oleh Presiden memastikan jalannya sesuai dengan amanat undang-undang, begitu Bang? Pemilunya tanggal 14 Februari. Untuk memastikan itu, semua orang punya mata, telinga terbuka. Semua orang bisa mengakses media. Semua orang bisa memberitakan itu dalam waktu sekejap. Tidak ada lagi kepentingan pribadi bagi Jokowi. Kecuali waktu pikiran dan tenaga sisa waktu kehidupannya ini dipersembahkan untuk menyelesaikan tugas-tugas negara dan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sudah nggak ada lagi urusan pribadi-pribadi di situ. Itu sebabnya kenapa tingkat kekhawatiran ini iya. Tapi kita tidak boleh paranoid kan? Karena semua sistem ini ada. Masa kita tidak percaya dengan KPU, penyelenggara independen? Kita tidak percaya dengan Bawaslu sebagai badan pengawas? Ada DKPP-nya. Masyarakat terbuka loh ini. Alam hari ini tidak ada orang yang bisa bersembunyi di balik kebohongan dan penipuan kalau ada orang berlaku curang. Baik. Inilah yang menjadi perhatian besar Presiden Joko Widodo harus bercawe-cawe. Adakah yang salah di sana? Ada masalah apa sih dengan istilah cawe-cawe ini? Baik, Bang Abalin, kami sudah mendapatkan pesan Anda. Terakhir ke Mas Umam, tidak ada kepentingan bagi Pak Jokowi, jangan paranoid. Itukah kemudian yang memang ingin disampaikan Presiden dalam pesannya? Terakhir, singkat saja, Mas Umam.
Iya, bagaimanapun juga konsistensi itu harus kita ukur. Karena bagaimanapun juga terdapat dinamika yang sangat luar biasa di dalam konteks pembentukan koalisi. Kalau misal memang betul tidak terjadi politisasi kekuasaan negara, maka kemudian tidak ada sejumlah informasi spekulatif yang mengatakan bahwa ada ketua umum partai, kemudian dikoreksi kepemimpinannya dalam 1 minggu, kemudian hilang otoritas kewenangannya. Ada ketua umum partai yang konon kabarnya tidak memiliki kedaulatan, yang kemudian siap-siap dia berhadapan dengan masuk di dalam partai. Nah, semua itu harus kita letakkan di dalam konteks kita cermati secara proporsional. Kalau misal presiden netral, tentu semua pihak akan berterima kasih. Karena beliau fokus pada konteks kinerja, legacy, itu yang utama. Tapi kalau masuk dalam konteks politisasi kekuasaan negara, saya pikir itu tidak produktif untuk demokrasi ke depan. Oke, terakhir sekali, Bang Abalin, silakan. Singkat saja, Bang. 10 tahun periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Saya sudah 6 tahun ada lebih kurang di sana. Hanya dengan itu beliau mau mengorbankan perjalanan panjang yang dia habiskan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang luar biasa. Pengakuannya bukan saja dalam negeri, Bapak, tapi di seluruh dunia. Setiap negara di mana beliau datang selalu mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang luar biasa. Apakah karena itu kemudian dalam urusan ini beliau mau korbankan? Oh, brother, saya kira tidak. Mari kita berbaik sangka dan insya Allah negeri ini akan baik. Dalam 10 tahun ini kan berbeda apa yang dilakukan oleh Jokowi dalam periode-periode yang lalu. Baik, Bang Abalin. Semua pihak tentu akan berterima kasih jika Pak Presiden bersikap netral, itu yang diharapkan dalam konteks demokrasi. Tetapi kalau misalnya kemudian terjadi politisasi, tentu ini akan menjadi sebuah catatan demokrasi ke depan. Oke, berarti kita tunggu, Bapak-Bapak sekalian, apakah kemudian ini menjadi catatan baik atau kemudian malah menjadi sebuah presiden. Terima kasih atas waktu Anda sekalian, tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin, dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Khairul Umam telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Mas-mas sekalian.